جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين انت حبيبي أراك والقلب والفراق
wasallam bersabda, "Ma min qaumin yajlisu wa yadhkurullah." Tidaklah dari suatu kaum mereka majtama'a qaumun yadhkurullah, Allah Subhanahu wa taala akan tuangkan rahmat kepada mereka. Orang-orang yang berkumpul membaca Al-Quran, membaca zikir, tahubbunahum bi ajnihatihim, Allah akan mengirimkan malaikat yang menaungi mereka dan Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Maka bersyukur kita di tengah-tengah guru-guru kita yang hadir dan juga yang belum hadir, yang insya Allah akan hadir. Guru besar kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syafi'i Musawa dan juga Al-Ustaz Haji Muhayyar alhamdulillah telah hadir. Al-Ustaz Haji Muhammad Izzi, Al-Ustaz Uldan Nur Hilal juga insya Allah yang akan hadir. Al-Ustaz Masyhur dan juga para asatidz semuanya, tamu-tamu kita yang datang dari Tegal, yang datang daripada kampung-kampung di sebelah dan lain-lainnya, dalam acara undangan daripada keluarga almarhum Bapak Haji Matani bin Haji Sa'amin, dalam haul beliau dan haul guru kita Kiai Sa'ad Mahsun Wahidi, yang beliau juga merupakan senior daripada Al-Fakir yang belajar dengan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau dan juga sahibul haul daripada keluarga besar ini. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau curahkan bisa kita amalkan dan juga akan mengalir jariah pahala buat beliau. Bersyukur kita kepada keluarga besar Sahibul Bait Al-Ustaz Nur Hilal yang telah mengundang kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu kenikmatan bagi seseorang apabila mereka berkumpul dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memuliakan guru-guru mereka dan guru-guru mereka memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah dari silsilah itu, dari mata rantai itu, dari jalur itu, kita termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan berkumpul bersama siapa yang dia cintai. Kita cinta kepada guru-guru kita, guru-guru kita cinta kepada guru-gurunya, guru-gurunya cinta kepada masyayikh-masyayikhnya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah mudah-mudahan sebagaimana pada malam ini Allah kumpulkan kita karena cinta kepada guru kita, maka insyaallah nanti kita akan berkumpul dengan mereka bersama dengan para sahabat dan ahli bait Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, mereka adalah yang mengajarkan kita, guru-guru kita adalah yang membimbing kita, guru-guru kita adalah yang memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita mendengar suatu ucapan yang dimana sangat besar makna bagi seorang guru. Laulal murabbi ma'araftu nabi, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru kita, kita tidak tahu siapa nabi kita. Kalau bukan karena murabbi, karena guru kita, kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Maka inilah sangat beruntung kita hidup yang di bawah naungan guru kita yang telah memberikan petunjuk begitu besar kepada kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun keadaan seseorang, apabila dia tidak berguru, apabila dia tidak belajar, apabila dia tidak duduk di majelis yang di situ guru yang mengajarkan syariat-syariat, niscaya orang itu tidak akan bisa menyalurkan amalnya dengan benar.
menyalurkan ibadahnya dengan tepat sesuai yang diinginkan syariat. Jangankan kita, kalau kita tidak belajar, orang yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kalau mereka hanya beriman kepada Rasulullah namun tidak belajar, itu juga sesuatu yang kurang. Sebagaimana Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah Al-Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, seorang ulama yang terkenal dengan kitabnya Sahih Al-Bukhari. Beliau yang lahir tahun 195 Hijriah, terkenal dengan kitab Sahih Bukhari sampai dijuluki As-Sahul Kutub ba'da kitabillah. Paling sahihnya kitab setelah Al-Quran yaitu adalah Sahih Al-Bukhari. Beliau menceritakan suatu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah katakan bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, dakhala rajulun, datang masuk seorang laki-laki, fasalla, maka orang itu sembahyang. Lalu ketika orang itu sembahyang diperhatikan oleh Rasulullah, lalu setelah dia salam, dia datang kepada Rasulullah mengucapkan salam, dijawab salamnya oleh Rasulullah, lalu Rasulullah katakan, sholli fa innaka lam tusolli, sembahyang lagi karena kamu tadi itu belum sah sembahyangnya. Akhirnya seorang itu, sahabat itu, dia sembahyang lagi, dia sembahyang, setelah selesai salam, dia datang kepada Rasulullah, dia ucapkan salam. Lalu kata Rasulullah, sholli fa innaka lam tusolli, sembahyang lagi, irji' fa sholli fa innaka lam tusolli, balik lagi sembahyang karena kau itu belum sembahyang. Lalu akhirnya kedua kalinya dia balik lagi, ketika dia sembahyang, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah dia datang kata Rasulullah, irji' fa sholli fa innaka lam tusolli, balik lagi sembahyang ulang lagi, kagak sah sembahyangnya inti. Lalu orang itu balik lagi ketiga kalinya, dia sembahyang setelah salam. Lalu Rasulullah SAW setelah orang itu mengucapkan salam, kata Rasulullah, irji' fa sholli fa innaka lam tusolli, balik lagi sembahyang, tadi kagak sah sembahyang. 3 kali orang itu sembahyang dan dilihat oleh Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah, sembahyang disuruh ulang lagi sampai 3 kali. Lalu pada akhirnya dia katakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghaira hada. Ya Rasulullah, demi engkau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran, saya kagak bisa sembahyang lebih baik lagi dari sini. Fa'allimni ya Rasulullah, tolong ajarkan saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat itu, apabila kau sembahyang fakabbir faqra ma tayassara minal Qur'an, tsumma rka, tsumma i'tadil, tsumma sujud. Terus semua ini diajarin oleh Rasulullah. Akhirnya orang itu sembahyang dengan benar. Disinilah ma'asyiral muslimin, yang namanya ilmu itu harus kita pelajari. Yang namanya ilmu itu harus kita duduk bersama guru yang mengajarkan kita. Ilmu itu harus mulazamah, di mana Habib Syekh Muhammad sering beliau mengatakan, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Al-ilmu bimulazamati syekh, yang namanya ilmu adalah melazimkan diri kepada seorang guru. Ilmu tidak bisa diberikan dengan warisan, ilmu tidak bisa diberikan dengan uang, ilmu tidak bisa didapati dengan mata benda. Kalaulah ilmu bisa dibatasi dengan uang, bisa tidak pernah akan ada orang yang bodoh. Naam, bagaimana ulama katakan, lau kana al-ilmu madna bil ma'na, ma kana bil bariyati jahilun. Lau kana al-ilmu yudraku bil ma'na, kalaulah ilmu itu bisa didapati dengan hissiyah, dengan mata benda, dengan uang, maka nabil bariyati jahilu, bisa ya kagak ada orang yang bodoh di dunia ini. Kenapa? Karena dia bisa beli. Bisa ada orang toko, bukan toko kitab, toko hafal Quran. Saya mau beli nih, saya belum hafal Quran, saya mau beli hafal Quran. Langsung beli, dapat duit, langsung hafal Quran. Saya nih mau belajar ilmu hadis, saya kagak bisa, saya mau beli aja deh, beli langsung bisa hadis, nahu dan segalanya. Apa bisa seperti itu? Tidak bisa. Itu dengan apa? Dengan mulazamah, dengan duduk kepada guru.
Maka dari itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, itu menunjukkan bahwasanya yang namanya belajar itu tidak semata-mata orang itu ketika gurunya masih ada dia belajar, setelah gurunya meninggal dia udah tinggal belajarnya. Ana yakin antum semuanya ketika guru kita Al-Ustaz Mahsun, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang berhenti ngaji. Enggak ada kan? Alhamdulillah. Enggak ada yang berhenti ngaji. Enggak ada. Dia lanjutkan dengan yang setelahnya, dengan yang setelahnya, dengan yang setelahnya. Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala dengan keteguhan seseorang, dengan ketabahan seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan berikan asrar, berikan rahasia yang Allah tanamkan kepada diri, yang Allah Subhanahu wa taala lihat orang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita tidak melazimkan dengan talib ilmu, kita tidak duduk di majlis ini, niscaya nanti kita tidak akan mendapatkan suatu fatwa dari orang-orang yang alim. Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita bahwasanya semakin lama itu ilmu itu akan semakin habis. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu bagaikan orang mencabut pohon, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Kalau ulama itu sudah wafat, nanti akhirnya orang-orang yang bodoh yang akan naik. Lalu kalau seperti itu, niscaya akan fatwa dengan fatwa yang menyesatkan dia dan juga menyesatkan orang-orang. Oleh karena itu, jangan sampai hal ini terjadi di kampung kita. Jangan sampai hal ini terjadi di daerah kita. Maka estafet yang namanya ilmu, estafet daripada talib ilm, ini harus terus kita lanjutkan kepada anak-anak keturunan kita, sehingga mereka bisa meneruskan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sulit kalau kita mencari ulama yang sekelas Sayyidina Al-Imam Bukhari. Sulit kita mencari ulama yang sekelas Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah, Imam An-Nasai, atau para a'imah yang lainnya, Al-Imam Subki, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Suyuti. Sulit kita mencari hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena Allah sudah katakan Allah akan cabut itu, cabut ilmu-ilmu itu. Kalaulah ilmu itu sampai dicabut pada akar-akarnya, maka ini suatu kerugian. Maka dari itu jangan sampai ilmu yang diberikan kepada para guru-guru kita itu habis seperti dicabutnya pohon, tidak ada akarnya sama sekali. Kita persiapkan anak-anak kita, kita persiapkan generasi kita, kita persiapkan keturunan kita persiapkan yang menjadi penerus daripada agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita yang berada di pesantren-pesantren, anak kita yang sedang berada mondok di tempat dimanapun mereka mondok, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada mereka yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan bisa menjadi penerus daripada agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, suatu birrul walidain, birrul lil asatidz, birrul lisyekh, suatu bakti kepada orang tua, bakti kepada guru adalah bakti yang hakiki ketika mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakti jilid 2. Pada orang tua, bakti pertama ketika orang tua masih hidup, bakti kedua ketika orang tua telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bakti yang kedua ini adalah bakti yang paling hakiki, bakti yang sebenarnya. Karena ketika orang tua masih hidup, kemungkinan anak itu berbakti, insya Allah mudah-mudahan ikhlas. Tapi mungkin ada di antara mereka yang berbakti hanya ingin mengharapkan harta yang orang tuanya punya, atau juga ingin lebih disayang daripada yang lain-lainnya, atau juga ingin sesuatu yang dia inginkan. Namun ketika anak itu bakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal, orang tua tidak tahu, tidak mengerti apa yang dia lakukan, dan orang-orang yang lainnya daripada keluarganya tidak tahu ketika dia mendoakan orang tuanya,
ketika dia sedekah untuk orang tuanya, ketika dia mendoakan orang tuanya, ketika menghatamkan Al-Quran untuk orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang sangat mulia ketika seseorang itu bakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Ma'asyiral muslimin, ini apa yang dilakukan oleh guru kita Al-Ustadz Nur Hilal adalah insya Allah merupakan salah satu bukti daripada baktinya beliau kepada orang tuanya, yaitu mengundang kita membacakan Al-Quran, membacakan doa, membacakan zikir yang dihadiahkan kepada orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang dimana menurut ulama Syafi'iyah, al-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini sesuatu yang dianjurkan kita dari anak-anak untuk mendoakan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang haul, ini artinya kematian yang kita bicarakan, ya. Kematian yang menjadi peringatan bagi kita ketika kita melaksanakan haul, bahwasanya suatu saat kita juga akan melakukan akan dilakukan seperti apa yang dilakukan sekarang ini. Ketika kita dibacakan Al-Quran, ketika kita dihauli, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya almarhum Bapak Haji Matani yang Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan yang peduli kepada beliau. Nah, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kepada kita kalau kita meninggal nanti anak-anak kita selalu memberikan pahala dengan membacakan Al-Quran, dengan membacakan tahlil dan semacam-macamnya yang pahala insyaallah akan mengalir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ini haul adalah sesuatu yang menjadi peringatan bagi kita dengan kematian. Bukan kematian yang kita takutkan. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak berbicara di dalam Al-Quran. Allah firmankan di dalam Al-Quran tentang kematian ayat yang begitu banyak. Qul in kuntum tuhibbun, Allah katakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun, innaka mayyitun. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat lain mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kematian yang dialami oleh seseorang, dia tidak bisa menghindarinya. Naam. Qul innal amra tuwaffuna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita suatu peringatan, ini maknanya adalah sesuatu yang akan terjadi kepada kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Itu Allah Subhanahu wa taala dimanapun, aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Sekalipun kita dibentengi dengan benteng yang besar, dengan benteng yang kokoh, dengan benteng yang kuat, yang namanya al-maut itu pasti akan menjemput kita. Bukan itu yang kita takutkan, karena itu sesuatu yang pasti. Yang kita takutkan, kaifa idza adraka alaina al-maut. Bagaimana ketika kita datang kepada kita itu kematian? Apakah kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah, naudzubillah, atau orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Halil maut rahatun lana au murtahun alaina? Ataukah yang namanya kematian itu menjadi roha, menjadi sesuatu yang menjadi santai, kesenangan bagi kita, atau dengan kematian itu menjadi kesenangan bagi orang? Karena orang meninggal di antara dua. Apa di antara duanya? Ada kalanya orang itu karena dia istirahat, karena sudah capek apa yang dia lakukan ketika di dunia, ibadah yang dia lakukan ketika di dunia, ibadah yang dia laksanakan ketika di dunia, mengajar, taklim, majlis ilim, sehingga kematian yang dia dapatkan itu adalah sebagai roha, tempat dia istirahat. Atau sebaliknya, ketika seseorang meninggal murtahun alaih, bukan dia yang istirahat, tapi orang-orang yang istirahat dengan kematiannya. Kenapa? Karena ketika dia meninggal, orang pada senang. Alhamdulillah mati juga dia, jadi kita santai. Na'udzubillah. Maka dari itu, ciptakanlah dalam ibadah kita, dalam amal kita,
bahwasanya meninggalnya kita ini karena mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Al-Fakir ya ada acara di rumah juga ya, karena insya Allah doakan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dan kemudahan. Besok Al-Fakir akan melaksanakan berangkat untuk ke Saudi Arabia melaksanakan ibadah haji insya Allah ya, karena juga waktu pemberitahuan juga sesuatu yang mendadak sehingga persiapan juga ya ini insya Allah yang namanya persiapan Allah. Namun ya ketika orang tahu sendiri, orang Betawi kalau mau hajatan atau mau perayaan atau juga walimatus safar ya, banyak orang-orang yang ingin bertemu karena memang dianjurkan begitu. Kalau ada orang mau berangkat haji mau ke Mekah suruh datengin, minta kirim salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak bisa sampai selesai dalam acara ini, dan juga Al-Fakir mohon izin ya setelah ini Al-Fakir langsung kembali karena juga harus ya menemui tamu-tamu yang ada, karena Al-Fakir diundang dari 2 minggu sebelumnya oleh Ustaz Hilal. Karena Al-Fakir juga kagak tahu waktu pemberangkatan, Al-Fakir bilang oke, insya Allah Anda datang, tapi Anda ada pengajian dulu di Cengkareng Bedeng, jadi mungkin agak terlambat ya, jadi mungkin datang ke sini jam 9 setengah 10 ya. Namun karena begitu dapat berita dari travel bahwasanya pemberangkatan tanggal 6, akhirnya Al-Fakir sudah janji tadinya mau di cancel. Tapi ada yang bilang kasihan, janganlah masa orang muda-muda mungkin dia udah ngasih tahu sana sini, ente kagak datang, kasihan. Ya namun alhamdulillah dengan waktu yang singkat ini Al-Fakir bisa hadir. Insya Allah mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang Al-Fakir lebih sempurna lagi, insya Allah hadir dalam arti bisa mengikuti acara sampai pada akhirnya. Ya memang sesuatu yang tidak pantas kalau acara itu diawali dengan ceramah ya. Seharusnya acara itu maulid, terus tahlil, maulid, selesai ceramah baru makan. Itu kan enak habis gitu ya. Habis diceramahin makan kan enak. Kalau udah orang habis diceramahin suruh ini lagi katanya kagak enak ya. Tapi insya Allah tidak kenapa-napa ya. Karena Al-Imam Ibn Malik katakan dalam kitab Al-Fiyah yang beliau mengatakan wal aslu fil akhbari an tu'akhara wa jawazul taqdima idla dharra. Artinya bahwasanya yang namanya pada dasarnya yang namanya wal aslu fil akhbar atau akhara, yang namanya khabar adanya itu di belakang ya. Biasanya yang namanya khabar mubtada adanya di belakang, tapi suatu saat boleh ditaruh di depan. Biasanya Zaidun fiddari, tapi boleh ditaruh fiddari Zaidun. Artinya biasanya yang namanya ceramah itu ditaruhnya di belakang, tapi suatu saat boleh ditaruh di depan. Gak apa-apa, yang penting kalau mudaratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kan Ustaz Fauzi. Oh masya Allah kan ada. Alhamdulillah saya lihat alhamdulillah ya ada deh. Nanti kalau perlu di dalam ya. Oh masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin al-qail fi kitabillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiruz zaman yarfa'u Allahu al-arba'ata asya. Yarfa'u Allahu al-barakata minal ard. Yarfa'u Allahu al-hayya minan nisa. Yarfa'u Allahu al-adla minal hukam. Yarfa'u Allahu ar-rahmata minal qulub." Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibahil kiram, al-afadil wa sulalatil afadil, wa nahusu bidikrihi, segenap para asatid, para mu'alimin, para guru serta tuan-tuan guru, orang yang senantiasa memberikan pencerahan kepada kita, memberikan sebuah nasihat diniyah wal wasaya imaniyah, nasihat-nasihat agama dan pesan-pesan keimanan. Salam takdim secara khusus kepada yang mulia, guru mulia kita Bapak Kiai Haji Abdul Halim, matta'an Allah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi, serta yang baru tiba di tengah kita Ustaz Al-Haji Syahrullah. Beliau memberikan sebuah apresiasi datang ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kedatangan beliau memberikan keberkahan untuk kita semua. Juga guru mulia kita Ustaz Nur Hilal, yang tahun yang lalu dan kurang sehat, kita lihat sekarang datang beliau dalam badan sehat walafiat. Gembira kita. Makin kemarin kita lihat guru-guru makin berkurang. Ya, Allah angkat ilmu dengan cara dimatikan ulama. Saya kalau kemana-mana banyak teman-teman dulu pada meninggal dunia. Kamu Melayu ada Kiai Haji Isa sudah meninggal, ada Kiai Haji Jarkasi sudah meninggal. Ya, kemarin Ustaz Jumadi sudah meninggal. Ya, Ustaz Ujang sudah meninggal. Yang terbaru, Masya Allah tabarakallah, yang memberikan jalan buat saya ngajari kamu Melayu, yang sudah 38 tahun meninggal juga. Ya, Subhanallah tabarakallah. Dari ini guru-guru kita yang tersisa, biar Allah panjangkan umurnya. Matta'ana Allah bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa katsarallahu bi amsalihim. Amin ya rabbal. Dan juga ustaz kita, guru kita Kiai Haji Marwaji. Alhamdulillah di sini Masya Allah tabarakallah. Ya, masing-masing guru punya fan di bidangnya dalam dakwah. Alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan langsung paparan ilmu dari guru besar yang ada di Basmol, pendamping Kiai Syarifudin Abdul Ghani Basmol. Tahu ini jadi Syam belum tahu nih. Kita doain biar panjang, biar sehat walafiat. Ini ayah anda, alhamdulillah, ya, orang tua kita, mantan para pejabat, seumurnya alhamdulillah dulu saat gembira kita, para wasul, ziyadah para wasul gembira dijaga kita. And the last but not least, ibu-ibu kita, ya, Ibunda Haja Munarah, Munarah dapat orang sehat. Ini saya tanya ibunya, nak dapat orang sehat Pak Ustaz, ya, tinggalnya dan bisa hidup lama-lama. Kita doain orang 40 orang lebih nih. Masih kalau 40 orang lebih di situ ada wali min auliyaillah. Saya yakin jangan walinya ini kayak ini. Wali min auliyaillah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Alhamdulillah. Dari ya, juga alhamdulillah, alhamdulillah. Ada aki-aki yang masih hidup tuh di dalam. Siapa namanya?
Masuk. Apa sama? Mana nanya lo? Yakin dong. Apa panggilannya? Tidak ada. Yang sama hayar, Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya ini mau dibahas kontak. Tadi ada orang undang buat acara walimatus safar. Akibat dia Ratibul Haddad. Itu acara pertemuan haji banyak kan? Haji, halal halal, walimatus safar, ya, Ratibul Haddad. Tadi udah. Anggapan saya kemarin tinggal makan. Dan dalam hati kenapa? Oh, sama cara maduran saya. Masa kemarin baru baca maulid. Kirain alhamdulillah tinggal mam doang di sini. Ini disuruh ngomong juga, saya kira tolak. Ya memang sebetulnya secara kartidul barnamis, memang besok malam acara pembukaan. Hilal udah datang ke rumah, meninggal besok, ya. Malam Senin alhamdulillah sambil acara haul. Haul guru mulia kita, almarhum al-maghfurlah, alaihi rahmatan abrar, iballahil hayyul qayyum, Ki Haji Sa'ad Maksum, ya, Wahidi bin Haji Mustafa. Dan ayahanda tercinta almarhum al-maghfurlah alaihi rahmatan abrar, ayahanda Haji Makali bin Sa'ad. Kirang beliau jauh ini. Sebab ini tiap ngaji dibaca Fatihah. Tidak pernah lupa. Tidak pernah kita lupa baca Fatihah kepada orang-orang telah berjasa. Ini acara seperti ini nggak ada yang bertentangan. Mazhabul arba'ah kalau kita ngaji, ini 4 mazhab nggak ada yang bertentangan. Baik Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, semuanya 4 mazhab arba'ah ini nggak ada yang bertentangan. Semua mereka konsensus, sepakat, muttafaqun alaih. Acara ini, lihat orang kita alhamdulillah. Cara malam makan baca tahlil, baca maulid. Sebelumnya arwah dulu. Di kanan begitu pindah rumah kita, Masya Allah, orang yang paling royal. Jadi ada orang Solo, dia nanya sama murid saya, di sini biasanya kalau acara orang haji, wah di sini Bapak kalau pasang ibadah haji itu acaranya banyak. Hajinan, tahlilan, maulidan. Kalau perlu Bapak manggil. Namanya kitabnya Bidanul Kubro. Siapa pengarangnya? Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani. Siapa Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani? Kalau kita ngaji, beliau ada muridnya Syekh Ali Al-Hawas. Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani murid siapa? Murid siapa? Uskupan Bahlul bukan. Baru peleret. Uskupan aja loh. Siapa pengarangnya? Abdul Wahab Asy-Sya'rani, muridnya Syekh Ali Al-Hawas. Tidak ada bertentangan. Dalam kitab itu dikatakan tuh, ittafaqu ala innal istighfara wa du'a wa shadaqata intifa'alahu. Ada tulisan begitu. Ada di situ di halaman. Ittafaqu, mereka semua sepakat. Mazhabul arba'ah enggak ada bertentangan. Ngaji sama siapa aja juga begitu sama. Apa ittafaqu? Kalau bahasa kampus, ittafaqu itu sepakat, konsensus. Ala harfu tanbih. Kita ngaji ilmu alat. Ala harfu tanbih. Wa du'a, wawnya wa ataf. Dia terangin sekali-kali dia ngaji. Wa du'a, dan wawnya wa ataf, dan doa. Wasodaqah dan sodaqah intifa'ahu, semuanya manfaat. Nabi suruh tasodaku di anfusikum wa an mautakum, sedekahlah anda untuk diri anda dan untuk orang yang telah meninggal di antara anda. Walau bisurbati ma'in, meskipun dengan seteguk air, sedekah kita. Walau bisurbati ma'in, meskipun dengan seteguk air. Fa'in lam takdiru ala dhalik, kalau nggak mampu. Banyak orang kalau
luar biasa mau bikin acara begini jangan dulu kaya dulu, jangan. Orang kita ngajak nyari makan kok. Banyak kan duit kita dia. Aku orang lagi susah disusah-susahin. Siapa yang nyusahin dulu? Kematian begitu kan ya. Orang kematian ada pilihan. Nah, kamu benar. Nah, apa? Di kuburan kalau memang mau di rumah boleh. Saya mau ayat. Kalau orang meninggal dunia kasih tahu di rumah boleh bikin. Bapak besok pengajian siapa? Saya rela. Bapak paling 5 orang. Mulai dari jam 2 pagi, jam 2 siang, sampai jam 2. Ganti lagi bergantian. Boleh. Bikin. Nah, di mana? Di rumah. Kalau di kuburan, boleh nggak ngaji di kuburan? Ayo, saya tahu bilang nggak boleh. Sampok. Orang sekarang nggak boleh mulu nih. Ya domba ini. Kiai aja luar biasa, anak yang bikin pengajian di kuburan. Di Bogor waktu Ali Apak meninggal dunia. Namanya Ali Apak meninggal dunia. Itu selama 100 hari. Itu yang ngaji besoknya pada punya motor baru. Orang kaya, tapi ini bang, kapan lagi meninggal orang kaya ya? Biar motor baru. Saya ingin di Quran cara boleh. Boleh. Halal nggak? Halal. Dalam kitab dikatakan itu, maaf, ada sahabat Nabi sedang berjalan-jalan, sehingga ada keluarga raja lagi sakit. Bukan rajanya yang sakit. Ada sayembara, siapa orang yang bisa menur, sembuh. Sembuh, alhamdulillah, luar biasa. Dikasih sesuai perjanjian. Akhirnya tujuh ragu-ragu dibawa sama Nabi, sahabat dibawa sama Nabi. Ya Rasul, ini gimana? Gimana maksudnya? Kata Rasul, ini sahabat engkau pergi satu tempat, ada raja sakit, dibikin sayembara, siapa bisa menyembuhkan dengan doanya, makanya luar biasa, akan dikasih berdasarkan satu kambing. Apa kata Nabi? Boleh dong buat saya satu. Maksudnya apa? Nabi nggak jawab. Namanya hadis, ada hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takriyah. Itu maksudnya boleh kan? Kata Nabi, boleh dong kasih saya satu. Nabi pengen, Nabi minta, boleh nggak kalau itu? Hah? Bisa ragu-ragu kalau ngaji. Bacaan ngaji ini sama yang anti mahabahi, anti kiai. Sekarang mau dibentuk-bentuk kan ini. Di zaman luar biasa ini Pak. Menjelang pemilu dari dulu kita nggak pernah dengar tuh masalah ahlul bait, masalah dzurriyyah. Semuanya saya sekata. Sekarang nih modelnya nih dibentur-benturkan kita. Para habaib dengan ulama dibentur-benturkan. Nah kita jangan termakan. Makanya ngaji dulu yang ngaji. Yang punya sanad. Al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man sa'a masa. Sanad bagian dari agama. Kalau kamu punya sanad, orang ngomong sembarangan. Ngajinya bukan sama kiai, ngajinya sama Syekh Google, kiai Haji Android, ustadznya ustadz YouTube, mensalibnya Samsung, majahatnya Galaxy A91.